Episode 8. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Nenek, apakah Anda benar-benar ingin menyerahkan masalah ini kepada Kauri? Di ruang tamu villa keluarga Wijaya, Andika Wijaya berkata kepada neneknya dari keluarga Wijaya. Wanita tua itu menerima begitu saja, dan berkata, karena kontrak ini dinegosiasikan oleh Kauri, itu secara alami akan diserahkan kepadanya. Apakah ada masalah, Bu? Anda harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Kauri tidak bisa memimpin ini. Dia adalah seorang wanita. Begitu dia membangun prestise di perusahaan, itu bukan hal yang baik untuk Andika, kata Martin. Wanita tua dari keluarga Wijaya memandang keduanya dengan ketidakpuasan, dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bermain teka-teki bodoh dengan saya. Nenek, meskipun Ariel Wibowo bergabung dengan keluarga Wijaya, pada akhirnya, dia adalah orang asing. Dan selama 3 tahun penuh, tidak ada yang dilakukan limbah ini kepada keluarga kita. Jika Kauri bertanggung jawab atas perusahaan, tidakkah Anda takut industri keluarga Wijaya kita akan jatuh ke tangan orang asing ini? Kata Andika, Kauri dan limbah ini tidak memiliki perasaan sama sekali. Jika saya tidak peduli dengan wajah keluarga Wijaya, saya sudah lama menceraikan mereka. Situasi yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi, kata wanita tua itu. Andika mengertakkan gigi dan melanjutkan, Nenek, siapa yang bisa mengetahui masa depan? Kita harus berjaga-jaga. Dan karena kontrak telah ditandatangani, itu tidak akan mempengaruhi perubahan orang yang bertanggung jawab. Apakah Anda ingin menggunakan keluarga Wijaya? Akankah kamu bertaruh pada hubungan antara Kauri dan Ariel Wibowo di masa depan? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wanita tua itu menjadi serius. Meskipun Kauri dan Ariel Wibowo tidak memiliki nama sekarang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa di masa depan, jika angin bertiup, keduanya akan tiba-tiba menjadi lebih baik lagi. Proyek LKK Teknosains sangat penting bagi keluarga Wijaya. Kemampuan untuk mempromosikan status keluarga Wijaya di Bandung berarti bahwa penanggung jawab proyek ini juga akan memiliki posisi yang lebih baik di perusahaan di masa depan. Jika Kauri memenangkan hati orang-orang, keluarga Wijaya mungkin benar-benar jatuh ke tangan orang asing bernama Ariel Wibowo. Nenek, Ariel telah menoleransi selama bertahun-tahun. Saya curiga dia memiliki tujuan sama sekali. Mungkin dia sedang menunggu hari ini. Andika terus menambah lebih banyak energi dan kecemburuan. Wanita tua itu mendengus dingin, dan berkata, dengan sampah ini, dia berani mengingini milik keluarga Wijaya saya. Bermimpi bodoh. Kemudian, Anda akan bertanggung jawab atas proyek tersebut, dan saya akan segera menelepon Kauri. Mendengar ini, Andika senang, tetapi di permukaan dia masih berpura-pura tenang dan berkata, Nenek, saya tidak ingin mengambil pujian untuk Kauri. Saya hanya melakukannya demi keluarga Wijaya. Wanita tua itu lebih bahagia di usianya. Andika pada akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Kamu tidak perlu mengatakan apapun yang berlebihan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Juga, jangan berpura-pura di depanku. Kamu hanya merasa malu jika langsung mengungkapkan keinginanmu. Juga jika kamu mendapatkan proyek ini jangan mengecewakanku, kata wanita tua itu tajam. Andika mengangguk berulang kali dan berkata, Nenek benar mulai sekarang. Saya Andika akan melakukan hal-hal dengan mantap. Kauri sedang menyiapkan informasi, dan panggilan telepon dari neneknya membuatnya merasa seperti disambar petir. Meskipun kerjasama ini mudah dinegosiasikan, dialah yang merundingkannya. Bagaimana bisa diserahkan kepada Andika tanpa alasan? Nenek, aku sudah memutuskan. Kamu bisa libur besok. Mendengarkan nada sibuk di telepon, Kauri menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia tahu bahwa Andika pasti sudah mempengaruhi neneknya, membiarkan nenek mengubah orang yang bertanggung jawab. Setelah beberapa saat, telepon berdering lagi, dan itu dari Andika. Ketika Kauri menjawab telepon, Kauri mendengar suara bangga Andika, Kauri, kamu tidak berpikir bahwa kesempatanku untuk berdiri ada di sini. Saya katakan, kamu akan hidup di bawah kaki saya dalam hidup ini. Andika, kamu bocah lelaki tercela.
Aku yang menegosiasikan kerja sama ini. Kenapa kamu merebutnya dariku? Kata Kaori dengan enggan. Jadi apa? Nenek meminta saya untuk bertanggung jawab. Apakah kamu berani berkomentar? Secara logis, saya harus mengucapkan terima kasih. Tanpa kamu, saya tidak akan bertanggung jawab atas proyek ini. Tapi siapa yang membuat kita bermusuhan? Hidup ini ditakdirkan untuk acuh tak acuh terhadap kesia-siaan itu. Bahkan, ini juga sangat baik. Makan dan menunggu untuk mati. Sebelum Andika selesai berbicara, Kaori menutup telepon dan menghetakkan kakinya dengan marah. Masalah ini adalah keputusan nenek Kaori tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun. Dan Andika pamer di depannya. Dan dia tidak berdaya. Ah, Kaori meraung sedih. Gerakan itu membuat William dan Lina khawatir. Yang berlari dari kamar ke ruang tamu. Kaori. Ada apa? Apakah Ariel Wibowo menggertakmu? Lina berkata dengan ekspresi gugup. Meskipun Ariel dan Kaori menikah selama 3 tahun, Lina ingin Kaori mencegah pernikahan mereka di 3 tahun lalu. Tapi tetap dia melakukannya. Dan dia tidak ingin anak perempuannya hancur di tangan Ariel. Ada apa? William bertanya dengan gugup. Kaori baru saja melampiaskan. Karena fakta telah hancur. Dan berkata, tidak ada. Saya tertekan. Saya ingin melampiaskan saja. Apakah kamu depresi? Kamu bahkan telah menegosiasikan kontrak untuk properti LKK Technoscience. Dan kamu akan bertanggung jawab atas proyek ini di masa depan. Status keluarga kita di perusahaan pasti akan semakin tinggi. Jadi kamu harus bahagia. Kata William sambil tersenyum. Ayah. Nenek mengganti orang yang bertanggung jawab dan menolak untuk membiarkan saya bertanggung jawab. Andika menggantikan saya. Kata Kaori dengan sedih. Apa? Kata William kaget. Kontrak itu jelas dinegosiasikan oleh Kaori. Bagaimana Andika bisa bertanggung jawab? Lina melompat marah dan berteriak. Andika. Bajingan ini. Pasti pergi ke tempat nenekmu dan menghasut nenekmu. Tidak. Aku akan berbicara dengannya. Melihat Lina hendak bergegas keluar dari kamar mandi, William buru-buru menghentikannya. Dia menghentikannya dan berkata, masalah ini diputuskan oleh ibuku. Kamu pergi sekarang, apa gunanya bertemu Andika? Apa gunanya? Setiap kali itu adalah kompromi. Haruskah kita ditunggangi olehnya? William, apakah kamu mempunyai kehormatan? Lina meraung serak. William terlalu takut untuk berbicara lagi. Jadi Kaori harus berkata, Bu, ayah benar. Tidak ada gunanya bagimu untuk membuat masalah. Apakah kamu tidak melupakannya? Apakah Anda bersedia memberikan kontrak ini kepada Andika? Setelah kamu bekerja keras untuk membicarakan kerjasama. Lina berkata, bagaimana Kaori bisa setuju? Tetapi di perusahaan nenek yang memiliki keputusan akhir. Bahkan jika dia tidak setuju, dia hanya bisa diam. Pada saat ini, Ariel muncul di pintu kamar dan berkata kepada Kaori, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas proyek ini kecuali kamu. Lina sudah marah. Dan melihat Ariel menjadi lebih marah. Dan berkata dingin, ini adalah bisnis keluarga kami. Apa ada hubungannya denganmu? Tidak ada yang akan memperlakukan kamu di sini. Kamu di sini hanya sebagai orang bodoh. Kaori sedang terburu-buru. Kerja sama itu hanya dilakukan dengan bantuan Ariel. Tetapi sikap Lina terhadapnya sangat buruk. Bu, tidurlah. Aku akan mencari solusi untuk masalah ini. Kata Kaori. Lina kesal. Dan dia diseret kembali ke kamar oleh William. Kaori kembali ke kamarnya. Menutup pintu dan berkata kepada Ariel, maaf untuk ibuku. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi berkata seenaknya saja. Jika aku keberatan, aku pasti sudah kabur dari rumah sejak lama. Kata Ariel acuh tak acuh. Lari dari rumah. Bagi Kaori, 4 kata ini langsung mengenai hatinya. Apakah dia benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumahnya? Setiap hari, kamu diremehkan dan diejek dengan dingin. Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Tanya Kaori. Kamu harus menanggung lebih dari aku. Hak apa yang harus aku pedulikan? Setelah mendengar kata-kata ini dari Ariel, Kaori berdiri kosong di tempat, menutupi wajahnya dengan tangannya. Air mata mengalir di matanya. Kamu, karena aku menanggung semua ini. Keesokan harinya, Andika mengenakan setelan paling mahal di lemarinya.
berdiri di pintu perusahaan seperti anjing untuk menyambut kedatangan Imam Rais. Meskipun kontrak telah ditandatangani, pertemuan hari ini sama pentingnya. Yang paling penting adalah membiarkan Imam Rais menerima orang yang bertanggung jawab untuk mengubah masalah ini. Andika yakin bahwa dia dapat menggantikan Kaori, karena dia memiliki posisi yang lebih tinggi di perusahaan daripada Kaori, dan dia memiliki lebih banyak hak untuk berbicara. Itu pasti akan membuat Imam Rais merasa bahwa keluarga Wijaya sangat mementingkan hal ini. Ketika dia melihat Imam Rais dari kejauhan, Andika tidak sabar untuk melangkah. Halo, Saudara Imam. Nama saya Andika. Dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Wijaya untuk proyek ini. Andika mengulurkan tangannya dan Imam juga memperkenalkan dirinya. Imam mengulurkan tangannya. Dan Andika sangat gembira. Tampaknya Imam telah menerima pergantian penanggung jawab. Kaori benar-benar hanya menegosiasikan kerja sama ini dengan keberuntungan. Tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Bersambung.